Federasi kah atau sekalian referendum? Dari Rektor Unipa mengenai sebenarnya tawarannya apa sih untuk menyelesaikan problem ini dari konflik Nduga maupun nantinya Otsus. Terima kasih atas kesempatan. Singkat-singkat saja. Kita butuh penyelesaian. Tapi kita ini sudah lama sakit. Oleh sebab itu, pernah ada tim 100, gagal juga. Mungkin ini harus ada tim lagi. Dan secara konsisten kita menyampaikan ke pusat, menyampaikan ke presiden dan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Cuma itu caranya supaya konflik selesai. Hal-hal yang lain didokumentasi, sebab dokumen ini sering hilang dan dokumen ini sering direkayasa. Supaya jangan rekayasa lah, tulis yang betul apa keinginan, aspirasi yang ada. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Kalau dari Uncen gimana? Tes. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Rektor menugaskan saya untuk mewakili beliau di sini. Dan beliau katakan bahwa sebagai pesan untuk saya sampaikan di sini bahwa Universitas Cendrawasih akan terus mendukung pemerintah untuk membantu memberikan gagasan-gagasan dan ide-ide untuk minimal menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Papua dan Indonesia pada umumnya. Baik, karena ditunjuk oleh Rektor untuk mewakili beliau di dalam forum ini, maka saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa berkaitan dengan persoalan yang kita diskusikan, yaitu persoalan mengenai masalah ya, konflik yang terjadi di tanah Papua, yang tadi sudah diantarkan sedikit oleh Bapak Asisten 1, Pak Doren, bahwa permasalahan Papua sudah dimulai sejak Papua masuk ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi. Itu yang perlu kita catat. Bahwa sejak itu terjadi berbagai macam kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya manusia Papua, dengan berbagai macam operasi yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Dari akibat operasi itu menyebabkan korban yang cukup signifikan, cukup banyak, dan keadaan itu menyebabkan persoalan-persoalan yang terjadi di tanah ini. Dari sisi orang Papua sudah pasti merasa marah, ya. Siapa yang tidak marah di ruangan ini? Itu omong kosong itu. Orang Papua marah. Pada tahap tertentu dia menjadi dendam. Ya, saya kira begitu ya. Ada dendam. Lalu timbul lagi masalah ketidakpercayaan.
Lalu timbul lagi setiap kebijakan yang mau diambil oleh pusat bagi pembangunan Papua ada timbul rasa curiga. Baku curiga. Pusat mencurigai orang Papua juga mencurigai pusat. Aduh, bagaimana ini? Kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Caranya seperti apa? Dan kita bersyukur karena LIPI sebagai bagian dari pemerintah negara kita ini dengan kenetralannya sudah melakukan riset. Kira-kira solusi macam apa yang ditawarkan oleh LIPI untuk menyelesaikan problem Papua. Saya harap Ibu Adriana nanti akan menguraikan itu lebih panjang. Jadi kalau judulnya begini ya, mencari solusi. Jadi saya pikir mencari solusi apa lagi? Solusi sudah jelas di depan mata kita semua. Sekarang tinggal bagian tindakan. Kita harus melakukan apa untuk memecahkan persoalan ini? Memang ada berbagai macam hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya instrumen hukum yang menjadi masalah. Misalnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini undang-undang yang isinya sedikit, tapi bentuknya luar biasa. Otonomi khusus bagi pemerintahan, bagi Provinsi Papua. Otonomi artinya memerintah sendiri, ya, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri, dan mengevaluasi sendiri. Itu kan otonomi namanya, atau mandiri, merdeka. Tetapi isinya apa Undang-Undang Otonomi Khusus itu? Saya merupakan salah satu bagian dari eksponen penyusun rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Tetapi kami melakukan itu di dalam keadaan penuh tekanan. Baik tekanan dari teman-teman Papua maupun tekanan dari pusat. Dan itu hanya dilaksanakan di dalam jangka waktu 1 bulan perumusannya di Hotel Sentani itu. Dan hasilnya seperti itu. Kalau kita lihat rancangannya yang kemudian dikirim ke pusat, isinya dirubah sedikit lagi. Yang akhirnya tadi apa yang dikatakan oleh Pak Doren, ya, bagian-bagian urusan yang ada di dalam undang-undang itu dituliskan di sana, kewenangan itu punya Papua, tetapi disesuaikan, diatur dengan peraturan perundang-undangan. Itu artinya berikan kepala, pegang ekor. Undang-Undang Otsus itu hanya berisi 79 pasal, hanya. Kalau saya bandingkan dengan Undang-Undang Aceh, itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2001 Aceh punya itu hanya berisi 34 pasal. Sangat singkat. Beda dengan Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 yang isinya 79 pasal. Tetapi Aceh mengambil langkah lebih jauh. Tahun 2006 mereka mengadakan revisi undang-undang itu dari 34 pasal menjadi 274 pasal. Undang-Undang Otsus Papua dari 79 pasal masih tertatih-tatih sampai hari ini, tetap 79 pasal. Tadi disinggung oleh Bapak Doren Wakerkwa, ada desakan Gubernur Papua tahun 2013 untuk merevisi Undang-Undang Otonomi Khusus itu. 2013, sekarang 2000 berapa ini? 2020, 7 tahun. Lama sampai.
Nah, draft yang dikirim ke Jakarta yang disebut Undang-Undang Otonomi Plus itu ya memang dalam nomenklatur yang kan tidak mungkin plus toh, tapi itu artinya ada penambahan yang cukup signifikan di dalam rancangan itu. Itu berjumlah 308 pasal. Tapi kita lihat realisasinya dari 2014 sampai hari ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba kita dengar, Don sudah masukkan barang itu di prolegnas. Tidak tahu siapa yang masukkan ya. Mungkin gubernur Papua kah? Kita tidak tahu. Kita di Uncen juga tidak tahu apa-apa. Sudah itu bapak-bapak yang ada sebagian duduk di sini tahu itu barang. Tadi saya diskusi dengan teman dari Papua Barat. Beliau katakan jangan-jangan nama sama tapi orangnya beda. Iya toh, nama sama tapi orang beda. Saya kira kita sudah mengerti itu sudah. Ya, sekarang saya ingin masuk sedikit sentil mengenai isi daripada Undang-Undang Otonomi Khusus yang merupakan salah satu mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah Papua ini. Yaitu di dalam pasal 46 Undang-Undang Otonomi Khusus itu. Di sana sudah ditegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat di tanah Papua ini untuk itu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi sampai saat ini sayangnya komisi itu belum terbentuk. Kita duduk baku liam muka, kira-kira siapa yang memulai ini ya? Itu baku bingung lagi, baku liam muka ya, baku bingung. Sebenarnya kan undang-undang itu merupakan keputusan bersama antara rakyat dan negara, pemerintah yang harus dilaksanakan oleh jajaran eksekutif. Tapi jajaran eksekutifnya tidak tahu mungkin memulai dari mana. Kita pahami itu semua. Karena apa? Belum ada satu contoh yang signifikan mengenai pelaksanaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu di Indonesia. Kita mau belajar dari mana ya? Dari Afrika Selatan kah, Guatemala kah, El Salvador kah, atau bagaimana ini? Atau belajar dari mana di Indonesia yang sudah punya KKR kosong toh? Manusia itu biasanya belajar dari contoh dulu. Orang kalau mau tulis skripsi, tesis, disertasi, pergi ke perpustakaan, lihat bentuknya dulu toh, terus lihat kerangkanya bagaimana toh, baru lihat isinya kita sesuaikan saja dengan kondisi setempat. Jadi itu persoalan kita, belum ada suatu contoh yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan itu. Tetapi Uncen memberanikan diri, ya, saya cerita sedikit tentang Uncen ini. Tahun 2015 itu sudah dibentuk tim oleh Rektor Uncen ketika itu untuk kira-kira menggagas bagaimana bentuk dari KKR itu. Lalu kami melakukan diskusi-diskusi dengan DPRP waktu itu. Diskusi itu berjalan sangat bagus, Pak Thomas Sondegao juga ada di sana. Beliau mengikuti itu. Cuma ya semuanya senang supaya masalah ini kita tuntaskan sudah, jangan lama-lama lagi. Karena ini merupakan duri di dalam daging. Mengapa ini penting? Karena apa yang disebutkan di dalam TAP MPR nomor 4 tahun 1999 itu ditegaskan bahwa penyelenggaraan otonomi khusus itu dilakukan dengan dua cara, yaitu pelaksanaan pembangunan untuk otonomi khusus, dan yang kedua itu adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
Oh ya, saya persingkat ya. Sudah hampir selesai. Jadi otonomi khusus ini boleh saya katakan pincang karena yang dua kaki ini kaki pembangunan yang berjalan. Tetapi kaki penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu itu sama sekali tidak disentuh. Akhirnya apa? Pembangunan yang berjalan ini diganggu dengan persoalan pelanggaran HAM. Kita semua tertati-tati. Saya sampai kepada kesimpulan saja sudah ya. Ya, Oncen sedang melakukan pengkajian itu dan 3 bulan terakhir ini secara resmi ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk melakukan kajian mengenai pembentukan KKR itu. Dan kira-kira tahapannya sekarang sudah berlangsung 80%. Kita tunggu 20% lagi. Perlu ada FGD lagi untuk itu dan kita akan merampungkan. Dan jangka waktu untuk kita selesaikan itu target waktunya adalah bulan Maret atau April. Kajian itu selesai dan kita serahkan kepada Bapak Gubernur dan kami harapkan itu bisa diteruskan ke Jakarta. Itu merupakan salah satu cara. Mengenai Sevenduga itu saya setuju dengan apa yang tadi dikemukakan oleh perwakilan Pak Pangdam bahwa perlu dibentuk tim untuk melakukan itu. Sebab selama ini kita mendengar laporan dari masyarakat itu begini-begini, ada orang yang mati begini-begini macam-macam ya. Lalu ada laporan dari TNI yang kita dengar-dengar juga begini-begini. Laporan itu kan laporan sepihak. Perlu ada tim netral yang turun ke sana. Negara ini sudah membentuk tim itu, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia, Komnas HAM. Pertanyaannya apakah Komnas HAM sudah turun ke sana? Mungkin kami bisa mendengar apa yang dikemukakan oleh Komnas HAM nanti. Saya kira Komnas HAM yang merupakan instansi negara yang paling netral untuk melakukan penyelidikan itu. Atau tadi apa yang dikatakan oleh Bapak ya, ya mungkin bentuk tim gabungan untuk turun ke sana. Jauh lebih bagus supaya kita bisa percaya laporan yang akurat dari tim yang bekerja itu. Dan terakhir apa yang dikatakan oleh Pak Doren Wakerkwa tadi, saya setuju juga bentuk tim untuk pergi menyuarakan apa yang merupakan persoalan Papua kepada Presiden. Kalau tim 100 sudah gagal, bagaimana ini? Salah satu solusinya adalah federasi kah? Atau sekalian referendum. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak.